berjumpa di channel Tinari Bramantyo. Sebelum kalian nonton video ini, klik subscribe di pojok kanan bawah dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Selamat menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tinari, ketemu lagi dengan saya masih di channel Tinari Bramantyo. Bagaimana nih kabarnya teman-teman lebaran kemarin? Masih tetap setia stay at home kan ya? Sekarang memakai masker kini menjadi tren kayak pengantin yang menikah di tengah pandemi corona. Nah, kali ini saya akan membuatkan tutorial masker pengantin, dimana dengan masker ini teman-teman calon pengantin akan terlihat tetap celing walaupun tanpa memakai skincare khusus atau hanya cukup make up setengah saja. Maksudnya cukup make up bagian hidung ke atas. Desain masker kali ini saya akan membuat sebenarnya desain pola maskernya masih sama dengan pola masker di tutorial sebelumnya. Untuk ukurannya bisa teman-teman lihat nanti ya, bagian belakangnya nanti akan kami tunjukkan ukuran yang jelas. Dan masker ini tentunya lebih breathable atau bisa dipakai untuk bernafas tetap enak. Dengan bagian dagunya bisa span, jadi nggak ada nampak kelihatan gendut-gendut gitu ya, dan akan tampil lebih cantik. Ya, sekarang kita mulai aja bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama bahannya di sini saya memakai bahan saten. Bagian puringnya sama ada bahan brokat, bisa pakai kain tile mutiara, dan untuk bagian dalam maskernya bisa, nah ini tuh tile mutiara seperti ini. Bagian dalam maskernya memakai bahan bubble crepe, ini yang saya pakai. Nah, yang sedang saya potong ini bubble crepe. Memotongnya masih sama dengan keadaan terlipat seperti biasa dan dikasih kampuh 1 cm atau 1,5 cm. Kenapa saya memakai bahan crepe ini? Karena bahan ini sifatnya lentur ya, untuk dipakai bernafas juga enak, dia nggak bengep ketika dipakainya. Untuk bahan satingnya dipotong sama menjiplak dari bahan crepe tadi. Tapi kalau misalkan teman-teman punya bahan yang lebih enak seperti scuba warna putih polos, itu bahannya lebih enak, recommended banget karena dipakainya adem. Atau bisa juga memakai bahan kain torino. Dan untuk masker ini bahan yang tekstur melar dan dingin akan lebih enak saat dipakainya dan kita nggak gerah. Nah, ini saya lagi motong brokatnya ya, sama dijiplak aja masing-masing 2 lembar. Ini bisa teman-teman lihat masing-masing 2 lembar crepe saten sama brokatnya. Nah, di sini untuk hiasannya saya memakai sisa renda-renda yang ada di tepi brokat. Ini kita potong simetris ya, dipaskan dulu. Nah, ini untuk hiasannya, atau bisa memakai aplikasi bunga-bunga dari brokat. Sekarang sebelum kita menjahit, karena tile mutiara ini ada mutiaranya, jadi kalau sebelum dijahit bisa kita cabut satu persatu mutiaranya yang ada di posisi kampuhnya. Nah, sekarang bisa langsung menjahit aja.
brokatnya dipasang di kain satennya seperti ini. Cukup dijarumin beberapa bagian aja biar nggak bergeser ya. Lalu kita jahit bagian sisi lengkungnya. Cara jahitnya masih sama seperti biasa, seperti cara menjahit masker-masker sebelumnya. Nah, kenapa beberapa kali ini saya membuat tutorial masker, dan karena saat ini masker menjadi kebutuhan yang benar-benar pokok, karena kalau kita keluar harus memakai masker ya, dan wajib sebagai pelindung diri kita juga untuk melindungi orang lain. Nah, ini selanjutnya setelah dijahit sama, kita tindas yang sebelumnya dicekris-cekris dulu. Lalu untuk ukuran elastisnya, ini saya pakai elastis baby, dimana elastis ini tidak sakit ketika dipakai ke telinga kita, dan elastik ini juga cukup awet. Selanjutnya saya akan memasang elastiknya tadi. Caranya masih sama, hanya saja untuk yang model air loop ini tidak disilangkan, langsung aja sematkan jarum pentul dulu biar kita mudah menjahitnya. Karena elastis baby yang saya pakai ini berukuran sangat kecil ya teman-teman, jadi kalau kita nggak disemat jarum pentul dulu agak susah. Nah, saya mulai menjahitnya seperti ini, dan pas bagian elastisnya bisa kita kecek seperti ini agar nanti jahitannya kuat, karena dia sangat kecil. Kalau tidak kita kecek, nanti takutnya setelah jadi maka dia akan lolos melalui sela-sela langkah jahitannya. Dan jangan lupa pas menjahitnya ini kita tidak langsung menjahit keliling, tapi kita sisakan sekitar 4 cm atau 3 cm lubang agar bisa dibalik. Sebelum masker ini kita balik, kita cekris-cekris dulu seperti ini, 1 cm 1 cm atau 1,5 biar hasilnya lebih rapi. Nah, kalau misalkan teman-teman kesulitan untuk membaliknya, bisa memakai bantuan seperti bagian tumpulnya tray atau obeng ya. Nah, ini sudah selesai yang saya balik, tinggal ditindas bagian tepi-tepinya saja supaya lebih rapi dan lebih cantik hasilnya. Saat menindas seperti ini,
Di bagian elastiknya nggak perlu kita kecek seperti tadi ya, karena tadi sudah, tinggal dijahit keliling saja sudah cukup, dan ini sudah kuat. Nah, seperti ini hasilnya. Ini udah jadi, sebenarnya kayak gini aja udah cukup ya. Nah, kalau belum puas bisa ditambah renda-renda seperti ini. Dan pastikan dulu sebelum dijahit kita sematkan jarum pentul dan benar-benar dipaskan biar simetris. Untuk bagian tepi-tepinya bisa kita gunting. Nah, lalu kita lipat biar tidak berserabut nantinya. Digunting sisanya yang sedikit. Kalau sudah seperti ini, sudah siap dijahit kembali ke maskernya. Tuh kan teman-teman, belum dijahit aja udah nampak cantik. Kayak gini aja sebenarnya sudah cukup ya untuk masker wedding. Cuman kalau teman-teman kurang puas bisa ditambah aplikasi lain seperti korsase bunga atau manik-manik atau apapun lah, yang penting nampak cantik. Mudah banget kan ternyata membuatnya. Dan desain ini sengaja saya bikin simple, nggak pakai rumbai-rumbai di bagian bawahnya, karena nanti baju pengantin kan biasanya sudah cantik. Jadi kalau ditambah dengan masker yang terlalu cantik, hasilnya malah justru too much dan kurang enak dipandang. Ya, sudah jadi masker kita, tinggal menghiasnya. Nah, ini saya memakai beberapa manik-manik. Ini saya menyebutnya CJI atau diamond jahit, namanya CJI. Untuk penempatannya kita sesuaikan dengan pola renda-renda yang kita pakai. Bisa juga menggunakan mutiara sintetis, bisa juga batu-batu pecah, ataupun bisa pakai kristal, Swarovski, atau payet, apa aja yang penting cantik. Nah, ini sudah mulai hampir jadi. Nah, kenapa saya nggak pakai manik-manik di bagian bawahnya? Karena nanti biar nggak nampak seperti jenggot Santa Claus ya teman-teman. Jadi nanti nggak lucu juga kan kalau pengantin udah cantik-cantik maskernya ada jenggotnya. Hehehe. Nah, sekarang udah jadi, bisa teman-teman lihat. Ini simple banget, menurut saya simple banget, nggak terlalu rame. Dan nanti teman-teman bisa lihat looknya ketika saya pakai seperti apa, dan hasilnya akan cantik sekali, cantik maksimal walau tanpa skincare. Ini buat teman-teman kalau yang nggak mau ribet-ribet bikin, bisa pesan di sini, bisa pesan langsung lewat Shopee aja. Nanti di bagian descriptionnya akan dicantumkan nomor HP WA kami adminnya, dan untuk harganya sangat murah sekali. Satu pasang cuma 35.000, masker cewek sama cowok. Untuk masker cowoknya putih polos atau bisa juga request warna. Nah, ini bisa teman-teman lihat ketika saya pakai,
Ini saya cuma pakai make up simple mulai dari hidung ke atas saja, jadi bagian bawahnya no make up ya teman-teman. Nah, bisa dilihat bagus sekali, nggak pakai jenggot-jenggotan, simple tapi elegan. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe dulu dan bisa dinantikan tutorial selanjutnya, atau kalau ada request bisa juga request pengen dibuatin tutorial apa seputar jahit menjahit. Terima kasih telah menonton video saya kali ini, semoga bermanfaat. Tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.